Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Masih melanjutkan tafsiran dari surat Al-Baqarah. Kita sampai di tahlilul lafzi, uraian secara lafaz dari tafsiran surat Al-Baqarah di bagian mukaddimah. Disebutkan di sini al-lughah raiba. Ada lafaz raiba, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kata raiba di sini diterjemahkan asyak, ragu. Nah, orang yang beragama tidak boleh ada keraguan. Maka diistilahkan dengan sebutan mukmin. Mukmin itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa mukmin itu adalah manifestasi daripada keimanan. Orangnya namanya mukmin. Nah, iman itu dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Al-iman itu al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Yang namanya iman itu harus diikrar dengan lisan, dinyatakan dengan lisan. Makna dinyatakan dengan lisan, orang yang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam yang sebelumnya dia bukan seorang muslim, dan dia salamatul hawas, khususan min lisanih, dia sehat secara jasmani, lidahnya ini sehat, dia bisa berbicara, maka menyatakan keislaman dengan 2 kalimat syahadat itu adalah satu hal yang wajib, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya. Awalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan wa nutq bisyahadatain in i'tubira li sihhatil iman. Yang artinya awal yang wajib bagi seorang itu yaitu beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan menerjemahkan iman tersebut harus dilafadzkan dengan 2 kalimat syahadat kalau dia orang yang sehat. Berbeda orang yang mungkin sakit, orang bisu, gak bisa berbicara. Tidak ada kewajiban untuk menyatakan dengan lisan. Dengan isyarat sudah kifayah, sudah cukup. Atau dengan al-kitabah, dengan tulisan, itu sudah dianggap sah. Kemudian at-tasdiqu bil janan. Syarat iman yang kedua, tadi yang pertama diikrar dengan lisan, yang kedua dibenarkan dengan hati. Yakin, percaya. Kadang kita ini kekurangannya di syak, ragu. Baca amalan ini, amalan itu tidak mujarrab. Kenapa?
Bukan amalannya itu yang salah, tapi keyakinannya yang kurang. Sehingga dikatakan oleh para ulama, man lam yatayaqqan lam yanfa'. Siapa yang melakukan suatu amalan tanpa keyakinan, maka dia sia-sia. Contoh sederhananya, Nabi sudah buat janji. Kita sebagai umat Islam pasti meyakini bahwa Rasulullah tidak mungkin menyampaikan janji yang sifatnya dusta. Apa yang dijanjikan oleh Nabi dipastikan itu adalah suatu kebenaran. Nabi berjanji bahwa ma naqasa malun min sadaqah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Atau riwayat ma naqasa malun min sadaqah, harta tersebut tidaklah kurang dengan sebab sedekah. Kemudian Nabi menyampaikan janjinya, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Melainkan dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Apakah semua orang yang muslim mereka meyakini hal ini? Kalau kita bertanya pasti mengatakan, oh kalau Nabi yang sabdakan pasti benar. Tapi ketika praktek yang mampu hanya mukmin, bukan muslim. Yang mukmin dia percaya. Ketika Nabi katakan mengeluarkan sedekah, hartanya bertambah, dia keluarkan. Tentu dia gunakan matematikanya Allah, bukan matematikanya manusia. Kalau matematikanya manusia, berkurang harta yang dikeluarkan. Tapi kalau matematikanya Allah, justru dikeluarkan itu bertambah banyak. Disinilah peran iman. Dan yakin gak ada syak. Yakin itu pasti tidak ada ragu. Makanya ketika dia sedekah kemudian tambah berkurang hartanya, tambah susah, berarti ada dua faktor di sini yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, masih ada ragu. Jadi dilakukan masih setengah hati. Ini keluar banyak nih, yang habis kayaknya nih. Ya dia pakai matematikanya dia. Kalau pakai matematikanya dia, ya Allah kasih sesuai matematikanya. Tapi kalau kau gunakan matematikanya Allah yang tidak ada batasan, maka yang Allah berikan adalah matematikanya Allah, bukan matematikanya makhluk tersebut atau manusia tersebut. Atau yang kedua, bighairi ikhlas, yang dia lakukan tidak murni untuk Allah fil ibadah, tapi ada motivasi lain, pamer dan seterusnya. Tapi kalau lakukannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dipastikan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Rizkinya itu akan bertambah. Ini yang saya katakan dibenarkan dengan hati. Jadi kalau hanya lisan, saya percaya dengan apa yang difirmankan Allah. Saya percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Kalau hanya sekedar ucapan, itu mudah. Tapi ketika meyakini dalam hati, tidak semua lulus. Orang-orang munafik itu secara lisan dia lulus. Ya, wa idza dza'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah rasulnya Allah. Allah katakan ya lakadzibun. Kalian semua bohong. Kenapa Allah nyatakan orang munafik bohong padahal sudah mengikrarkan iman dengan lisan? Karena hatinya tidak percaya, ragu atau mengingkari. Yutmir al-kufr fil qalb. Masih menyembunyikan pengingkaran dalam hati. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ketika itu sahabat menyembelih seekor kambing, innahum dzabahu syatan. Seekor kambing disembelih, kemudian Nabi perintahkan dibagi-bagikan dagingnya kepada agaribuhu wa ashabuhu, ke kerabat-kerabatnya atau sahabat-sahabatnya. Dibagikan itu daging-dagingnya, tersisa hanya bagian paha kambing, katifuh atau katifuha, pahanya kambing. Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ma baqiya minha? Ada yang tersisa dari seekor kambing tadi, dagingnya?
Qultu, kata Sayyidah Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak tersisa kecuali hanya bagian pahanya. Semuanya sudah habis. Yang tersisa hanya bagian pahanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, oh, ma baqiya minha baqiya kulluha ghaira katifiha. Oh tidak, yang ada itu semuanya, yang dibagikan itu yang ada. Justru yang tersisa itu yang tidak ada. Kata Nabi, pahanya yang tidak ada, tapi yang dagingnya semua yang dibagikan itu masih ada. Maknanya apa? Bahwa yang dikeluarkan untuk sedekah, kebaikannya akan senantiasa ada di sisi Allah sampai akhirat. Tapi yang tidak dibagikan itu, dia akan hilang sirna saat itu juga. Nah, itu pemikirannya Nabi SAW. Mungkin kita belum sampai ke level itu, paling enggak di bawah lah. Itulah yang disebut iman. Nabi percaya, Nabi yang katakan bahwa bertambah, Nabi praktekkan itu. Dalam Al-Quran jelas, ma'indakum yanfat wa ma'indallah baq. Ma'indakum yanfat, yang dimiliki oleh kalian akan sirna, tapi yang ada di sisi Allah baq, akan abadi selama-lamanya. Ini konsep iman ya. Jadi mukmin di atas muslim. Mukmin derajatnya tinggi. Selalu berbicara dengan alam gaib, iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak yang muslim tapi yang mukmin, yang beriman kepada yang gaib, bukan yang yuslimuna bil ghaib. Bukan yang muslim yang percaya kepada yang gaib, tapi yang mukmin. Dia punya kekuatan keyakinan. Keyakinannya itu. Jadi bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan amalannya yang salah, tapi keyakinan kita yang salah atau niat kita yang kurang benar. Saya selalu katakan, orang tidak akan jadi kaya kalau hanya sholat. Sholat 5 waktu bukan tujuannya membuat orang jadi kaya. Sholat 5 waktu adalah tujuannya untuk mendekatkan hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, bukan untuk menjadi kaya. Kalau mau kaya, rajin kerja. Kalau mau kaya, banyak usaha. Tapi lewat ibadah yang nantinya seorang hamba bisa dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta apapun kepada Allah, Allah akan mudahkan, termasuk kekayaan, itu mudah. Tapi bukan tujuan. Kalau itu yang dilakukan, niat ibadah kita sudah keliru. Semuanya harus ada timbal balik, ada keuntungan. Kenapa mau sholat duha? Ya pengen rizki ini terbuka. Hal itu tidak salah. Tapi tujuan utama yang lebih tinggi itu sudah teralihkan kepada sesuatu yang harganya murah. Kalau kau sudah dicintai oleh Allah, lebih dari kaya itu Allah kasih. Ada yang lebih hebat dari kaya raya. Kau bisa mendapatkan kenikmatan di dalam ibadahmu kepada Allah. Kau bisa bermimpi melihat Rasulullah. Kau punya hati diberikan ketenangan, kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya sudah diberikan nur oleh Allah, cahaya oleh Allah Ta'ala. Itu kan rizki juga. Gitu. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Bahagia dan senang itu sederhana. Tatkala hatimu dan pikiranmu dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan, maka itu sudah menjadi satu kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Harta itu hanya bisa memberikan kesenangan, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Satu jalan yang bisa membuat kebahagiaan di dalam hati kita itu hanya lewat agama. Pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan seorang hamba kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Zunnun al-Misri mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah umura dunya wal akhirah.
Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Di dalam Al-Quran juga disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah, jadi sekali lagi sholat itu tujuan utamanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi kaya. Tapi ketika sudah dicintai oleh Allah, minta apapun termasuk kathratul amwal, banyak harta, Allah akan berikan. Gitu. Allah akan berikan. Itu mudah sekali. Mudah. Ini makna raib tadi, ragu. Seorang mukmin gak boleh ada raib, ada syak, gak boleh. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu gak boleh diganggu oleh keraguan. Yang namanya yakin ya pasti gak ada ragu. Kalau masih ada ragu, belum yakin. Antara dua itu saja. Gak mungkin ada yakin yang ada ragu-ragu. Saya yakin, tapi masih ada tapi, berarti masih ragu. Kalau yakin pasti gak ada tapi. Bit, bagaimana bangun ini? Gak ada uang. Kalau niatnya benar karena Allah, bikin pesantren, bikin sekolah, Allah yang urus. Tapi ini uang, ini miliaran sekarang, gampang itu. Yakin gitu. Tapi kalau dari awal, ini bagaimana ya hitungannya nih? Semen berapa sekarang? Ini belum ada. Oh, ada ragu, belum yakin. Antara dua itu saja. Kalau belum yakin gak bakal jadi. Gak bakal jadi. Karena menggunakan matematika makhluk. Kalau kau ragukan matematikanya Allah, perhitungan Allah yang maha dahsyat, maha kaya, mampu melakukan segala sesuatu tanpa terkecuali. Qadirun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Kita ta'alluq kepada Allah, bos kita Allah. Bos kita bukan manusia. Wah, dahsyat itu keyakinan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para pewarisnya, begitu. Para pewarisnya. Itu baca dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam, itu mihrab beliau, tempat ibadah beliau dikunci dari luar. Dikunci dari luar. Yang tugas bawa makanan Zakaria. Ada dua riwayat mengatakan inilah Nabi Zakaria. Riwayat kedua mengatakan enggak, ini pamannya, namanya Zakaria. Sudah terlepas daripada itu, substansinya adalah keyakinannya Sayyidah Maryam. Ketika berada di mihrab, dia totalitas menyerahkan semuanya kepada Allah. Bahasa orang-orang mutawakkilun, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara total tanpa meninggalkan ikhtiar untuk level awal. Level awal kita ini termasuk level awal semua. Ikhtiar, ta'abbud wal ikhtiar wa tawakkul. Ibadah, usaha, tawakal. Tapi levelnya Sayyidah Maryam sudah di atas itu. Sudah gak ada ikhtiar. Dia punya ta'abbud dan tawakul. Ibadah karena memang dinazarkan dari dalam perutnya, ibunya sudah menazarkan, ini anak saya nazar dia seumur hidup mengabdi kepada Allah. Tidak boleh melakukan sesuatu apapun kecuali hanya ibadah kepada Allah. Ini nazartu ma fi batni, ini nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya saya nazar kepadamu wahai Allah. Itu ibundanya Sayyidah Maryam. Janin yang ada di perutku saya muharrara, serahkan seumur hidupnya untuk ibadah kepadamu. Maka dinamakan dengan bahasa Ibrani Maryam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, ketika ditanya apa arti daripada Maryam, beliau mengatakan Maryam itu artinya adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Khadimatur Rabb. Subhanallah. Beliau ketika Nabi Zakaria bawa makanan, buka kunci dari luar, masuk,
Di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam penuh dengan makanan. Padahal yang megang kunci hanya beliau. Dahsyat ini. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan, ini Nabi Zakaria heran dengan buah-buahan yang ada. Buah-buahan yang ketika Nabi Zakaria bawa buah-buahan yang tumbuh di musim panas, masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, dilihat buah-buahan Sayyidah Maryam yang tumbuh di musim dingin. Terbalik dengan musimnya. Kalau dia bawa buah-buahan, dan itu terjadi bukan sekali, berulang-ulang kali. Beliau bawa buah-buahan yang tumbuh di musim dingin, di mihrabnya Sayyidah Maryam buah-buahan yang tumbuh di musim panas yang tersedia itu. Ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kullama dakhala alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Tiap kali, ada kata kullama berarti bukan sekali nih. Kullama tiap kali. Kalau tiap kali berarti lebih dari satu. Kullama dakhala alaiha Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa. Ditemukan di sisinya ada rizki, makanan-makanan, minuman-minuman, buah-buahan. Qalat ya Maryam, terkejut ini Nabi Zakaria. Kenapa? Karena yang membawa makanan dan yang mengunci pintu mihrabnya Sayyidah Maryam dan yang memegang kunci hanya Nabi Zakaria. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya beliau bertanya di situ, ya Maryam, anna laki hadza? Ini dari mana ini makanan semua? Apa jawaban seorang yang levelnya tawakal yang tinggi? Ya, dia tawakalnya tinggi karena sudah dikenali Tuhan. Ini gak pernah sholat pakai level tawakal. Allah gak kenal dia, sok-sok semua minallah. Gak bisa. Kenal dulu, dicintai dulu sama Allah, baru bisa masuk mutawakil. Kau gak dikenali sama Allah, yang kau buat pelanggaran-pelanggaran. Kau bukan orang yang berbuat baik kepada makhluknya Allah. Kau masih memiliki kotornya hati, masih ada hasud di situ, masih ada sombong di situ, masih ada kibir, al-hikid wa dagain. Gak bisa. Dikenali dulu kayak Maryam dikenali oleh Allah, baru tawakal. Apa yang diminta dikasih. Maka jawaban yang meyakinkan. Ini jawaban orang yang beriman nih. Seorang mukminah. Mukminah. Kata beliau apa? Qalat hadza min indillah. Hadza min fadlillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa qalat ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Lihat tuh bahasanya. Ini bahasa dahsyat. Huwa, ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga. Dan tidak ada perhitungan. Matematikanya bukan matematika manusia. Hisab itu kan matematika. Matematikanya Allah. Matematikanya Allah gak ada rugi. Yang ada semuanya keuntungan. Tijaratan lan tabur dalam istilah Al-Quran. Tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur itu artinya perniagaan dengan Allah yang tidak ada bangkrut. Gak ada bangkrut kalau bisnis sama Allah. Kalau bisnis sama makhluk ya ada bangkrut. Belum lagi ditipu. Ya, hatta Habib juga ditipu. Iya. Tapi sama Allah gak ada. Tapi sama makhluk ada ruginya. Ya, tapi sama Allah gak ada kata rugi, semuanya untung. Nah, itulah konsep iman namanya. Ya, gak ada ragu di situ, gak ada raib di situ. Wal amalu bil arkan, diikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal. Itulah yang disebut sebagai mukmin. Kalau orang tersebut melaksanakan syarat-syarat iman itu. Ya, ini
makna raib. Jadi raib itu artinya ragu, ragu, wa adamut tuma'ninah. Kemudian gak ada ketenangan dalam hatinya, gak ada ketenangan. Yugalu irtab, dikatakan dalam bahasa Arab irtab. Irtab ragu dan tidak tenang. Kalau syakun itu ragu saja, ragu. Tapi kalau raib di surat Al-Baqarah ini, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu ragu dan tidak tenang jiwanya. Kenapa mukadimahnya diawali dengan ragu? Karena ayat ini berbicara iman. Setelahnya itu kan berbicara keimanan. Keimanan lawan daripada ragu, yaitu keyakinan. Maksud tersembunyi di ayat ini bahwa orang ketika sudah muslim dan mukmin jangan pernah lagi ada ragu. Gak boleh ragu dengan semua yang dikabarkan di dalam Al-Quran, tidak boleh ragu dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ragu sedikit pun itu. Semuanya adalah kebenaran. Kalau ada penyimpangan bukan dari Al-Qurannya, bukan dari hadisnya, dari pemikiran dan penafsiran oknum. Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan pernah salah. Makanya selalu Nabi katakan wasiat, taraktu fikum ats-tsaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballah wa itrati ahli baiti. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, saya tinggalkan pada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang dengan dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan itrati ahli baiti. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan ahlul baitku, turunanku dari ahlul baitku. Ini hadis lebih sahih daripada Alkitab wa Sunnah. Walaupun maknanya ini makna yang benar, makanya ulama menggabungkan saja. Yang dimaksudkan bahwa Nabi tinggalkan dua pusaka berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian pemahaman yang benar terhadap Al-Quran hadis Nabi dijaga oleh ulama-ulama dari turunan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama hebat pasti sanadnya kepada Ahlul Bait. Baik dari sadah Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Sekarang kan lagi ramai tuh ya pengingkaran nasab Ali Ba'alwi. Ya, kita santai-santai saja ya. Karena tidak ada pengaruh sama sekali. Ada yang bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz, Bib, waktu Habib Umar datang kemarin, ini di Indonesia lagi rame nih, ada oknum-oknum yang mengingkari nasab para habaib. Habib Umar jawabnya santai, gak, Allah ingin masukkan ini habaib-habaib yang ada khususnya di Indonesia ke dalam ayat yutahhirukum tathira. Allah ingin sucikan kalian Ahlul Bait sesuci-sucinya. Kenapa? Karena ketika kalian difitnah, kalian diingkari, kalian dicaci maki, maka dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah. Dan Allah ingin mensucikan kalian lewat daripada ujian yang Allah berikan kepada kalian dari fitnah, cacian oknum-oknum tersebut. Gitu. Gak ada sejarah tuh satu suku diingkari nasabnya kecuali Qabilah Bani Alawi. Dan itu kata Habib Umar yang masuk ke ayat itu. Bagaimana menyikapinya? Ya sabar saja. Sabar. Yang mampu menjelaskan ya semampunya saja. Begitu. Gak ada pengaruh. Gitu. Gak ada pengaruh. Bagaimana kita tugasnya? Memberikan keteladanan. Kalau memang ini sebagai zuriyah Rasul, teladani bagaimana akhlaknya Rasul Muhammad. Kesabarannya. Ya, begitu. Gak bisa dibalas cacian dengan cacian. Kita tidak diajarkan begitu dengan guru-guru kita yang mulia. Kalau bisa cacian itu dibalas dengan pujian kepada mereka. Itu terlalu tinggi. Cacian dibalas dengan apa? Kesabaran. Yang mampu al-bayan wal hujjah, menjelaskan saja tanpa harus memaksa. Toh kita nanti terlihat semua di yaumil qiyamah mana yang min ashabil yamin
wa min ashabis simal. Kita gak boleh memastikan diri kita ini orang yang paling mulia di muka bumi ini. Semua dari haknya Allah Ta'ala. Kita hanya bisa secara zahir lahiriah menampilkan diri kita baik. Tapi yang menilai hakikat kebaikan seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita itu jangan yang lain, bagaimana memperbaiki diri untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.